Hello guys, selamat datang di channel 10. Perkenalkan saya Pupu. Dan saya Lulu. Kita akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Pasti hal-hal menarik tentunya. Ayo, mari kita mainkan 10 kerajaan yang masih berdiri sampai saat ini di Indonesia. Nomor 10. Kedaton Tidore. Kedaton Tidore, yang terletak di kota Tidore, Maluku Utara. Kedaton Tidore ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Tidore ke-28 pada 1810. Dalam sejarah, pada 1912, sempat terjadi konflik internal kerajaan yang mengakibatkan Kedaton Tidore mengalami kerusakan masif. Kendati begitu, saat ini, Kedaton Tidore sudah dibangun kembali sesuai seperti kondisi sebelum rusak. Nomor 9. Keraton Sumenep. Keraton Sumenep yang terletak di kota Sumenep, Jawa Timur. Keraton Sumenep didirikan oleh Lau Piango yang berkebangsaan Tiongkok. Saat ini, Keraton Sumenep berfungsi sebagai museum. Sedangkan pada bagian pendopo dijadikan tempat kegiatan acara pemerintahan dan pagelaran seni dan budaya. Nomor 8. Istana Al-Watsihubillah Sambas. Salah satu kerajaan yang ada di Kalimantan Barat adalah Istana Al-Watsihubillah Sambas. Istana ini terletak di pinggir pertemuan antara Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau. Istana Al-Watsihubillah Sambas sendiri terdiri atas 3 bangunan berjajar. Bangunan yang terletak di tengah adalah bangunan utamanya, tempat Sultan Sambas beraktivitas. Sementara itu, bangunan di sebelah kiri berfungsi untuk menjamu tamu dan bangunan di sisi kanan dipakai untuk menyiapkan kebutuhan Sultan dan keluarga. Nomor 7. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 7. Istana Skala Brak Lampung. Di Lampung, terdapat kerajaan yang bernama Istana Skala Brak Lampung. Istana ini juga disebut sebagai Lamban Gadung. Lamban Gadung berbentuk panggung sehingga setiap pengunjung yang datang harus menaiki tangga saat masuk. Istana ini terdiri dari 2 lantai, yang mencakup ruang keluarga, kamar, ruang belakang, dapur, dan ruang untuk mencuci perabotan. Kemudian pada bagian loteng biasanya dipakai untuk menyimpan barang-barang keperluan adat. Nomor 6. Istana Maimun Medan. Istana Maimun Medan adalah istana kerajaan Delhi yang dibangun oleh Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Istana ini terletak di kota Medan, Sumatera Utara. Istana megah ini dibangun di atas tanah seluas 2.772 meter persegi. Sementara itu, bangunannya seluas 772 meter persegi. Pada saat ini, Istana Maimun memang sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal Sultan, melainkan dijadikan sebagai tempat wisata. Dengan warna kuning khas Melayu dan bentuk bangunannya yang merupakan perpaduan gaya Spanyol, India, dan Italia. Istana ini berhasil menarik perhatian wisatawan. Nomor 5. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lembah Wungkuk, Cirebon. Dulunya, keraton ini bernama Keraton Pakungwati, yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Cirebon. Di dalam keraton ini terdapat museum yang berisikan benda-benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan. Keraton Kasepuhan Cirebon didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada 1529. Sampai saat ini,
Tahun 2023, Keraton Kasepuhan Cirebon masih aktif berfungsi. Yang dipimpin oleh Pangeran Heru Rusyamsi Aryanatereja, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanatareja. Nomor 4. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate dikenal juga dengan nama Kerajaan Gapi, salah satu kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Kesultanan Ternate didirikan oleh Bab Mashur pada 1257 silam. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Ternate berperan penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Sampai hari ini, Kesultanan Ternate masih aktif dan dipimpin oleh Hidayatullah Shah, terhitung sejak tahun 2021 silam sebagai Sultan Ternate ke-49. Nomor 3. Kesultanan Kanoman. Kesultanan Kanoman merupakan pecahan dari Kesultanan Cirebon pada 1678. Kesultanan Kanoman dibangun oleh Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya atau Sultan Anom pertama pada 1678, yang masih berdiri sampai hari ini. Adapun fungsi Kesultanan Kanoman adalah sebagai tempat tinggal sultan. Lalu, di dalam kompleks keraton juga terdapat beberapa bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. Sultan menempati bangunan yang bernama Gedung Pedalaman Sultan. Sementara itu, putra Sultan tinggal di bangunan yang bernama Bangsal Kaputran. Nomor 2. Kesultanan Surakarta. Keraton Surakarta didirikan pada 1744, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Keraton Surakarta dibangun oleh susuhan Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat geger pecinan pada 1743. Sampai hari ini, Keraton Surakarta masih aktif berfungsi sebagai tempat tinggal para sunan dan rumah tangga kerajaan yang masih menjalankan tradisi kesunanan. Selain itu, kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa area yang tidak boleh dikunjungi. Contohnya kediaman Raja Pakubuwono. Para pengunjung yang datang hanya diperbolehkan melihat museum yang ada di dalam keraton. Nomor 1. Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta adalah istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih aktif sampai saat ini. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 1755 silam, setelah Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua. Adapun fungsi Kesultanan Yogyakarta adalah sebagai tempat tinggal para raja. Selain itu, kompleks keraton ini juga dijadikan sebagai objek wisata bersejarah. Keraton Yogyakarta berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Saat ini, Keraton Yogyakarta ditinggali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang juga merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Terhitung sejak 1989 hingga tahun 2023, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 genap memimpin selama 34 tahun. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.